hadis ini diriwayatkan berulang kali oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya. Dan beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sering mengulang-ulang satu hadis di beberapa tempat yang berbeda, karena memang pengambilan kesimpulan hukum yang berbeda. Karena tidak jarang satu hadis itu memiliki faedah yang lebih daripada satu. Makanya ketika membahas tentang bab A, misalkan hadis ini dicantumkan, kemudian masuk lagi kepada bab yang lain, hadis itu yang sama pun dicantumkan. Sehingga ya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah taala tidak sedikit hadis-hadis yang mengalami pengulangan penyebutannya oleh penulis rahimahullah taala, dikarenakan apa? Kesimpulan hukum yang berbeda yang menentukan bab yang sedang dibahas. Di sini di 3 tempat beliau meriwayatkan hadis ini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Iqra 'alayyal Qur'an." Tolong bacakan untukku Al-Qur'an. Heran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Pak Rasulullah sallallahu meminta kepada beliau untuk membacakan Al-Qur'an. Qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Adakah aku membacakan Al-Qur'an di hadapan Anda sementara Al-Qur'an itu turun kepada Anda? Maka Rasulullah SAW menjawab, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dari orang lain. Wa fi riwayatin inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari yang lain. Fa qara'tu alaihi suratan Nisa. Aku pun membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Tentunya membaca bukan dari mushaf, karena mushaf belum ada. Beliau membacakan dari hafalan, ya, hafalan beliau radhiyallahu anhu. Hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa dan sampailah kepada ayat yang ke-41 yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana jikalau kami Allah mendatangkan dari setiap umat itu adalah saksi. Wa ji'ta bika 'ala haula'i syahida, dan aku dan kami Allah akan datangkan kamu sebagai saksi atas umat-umat. Sampai di ayat ini, apa sabda Rasulullah SAW? Hasbukal an, cukup sampai di sini saja. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadruban. Kemudian aku menoleh kepada beliau, ternyata beliau itu sedang menangis. Masyaallah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini sepenggal kisah Rasulullah SAW bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang ketawaduan Rasulullah SAW, di mana beliau alaihi salatu wasallam sekalipun kepada beliaulah Al-Qur'an itu diturunkan, tapi beliau tidak sungkan, tidak merasa istilahnya sombong, ya, tidak merasa sombong bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada beliau, tapi beliau memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Qur'an kepada. Ini sekali lagi tawadhunya beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga inilah yang menjadi keheranan Abdullah bin Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Bagaimana aku itu membacakan ini Al-Qur'an kepada Anda sementara Al-Qur'an itu turun kepada Anda? Ya, sama saja. Ya, seorang guru kepada muridnya, bagaimana ya
saya akan membacakan kitab ini, sementara kitab ini Andalah yang mengajarkan kepada saya, gitu loh. Jadi sekali lagi ini bentuk ketawaduan, ya, ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada murid-murid beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih sahabat Abu Bakar misalkan, ataupun Umar misalkan, ataupun Utsman atau yang lainnya radhiyallahu anhu ajma'in? Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau pilih? Karena beliau tahu betul akan potensi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hal Al-Qur'an, Al-Qur'an. Dan ini Rasulullah SAW pernah memberikan rekomendasi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim rahimahumullah jami'an dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersama Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum jami'an jalan, kemudian melewati rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang sholat, dan beliau membaca surat An-Nisa, Faftataha surat An-Nisa yusajjiluha. Beliau membacanya dengan penuh penghayatan dan dengan tartil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kedua sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' qira'atan li ummi 'abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an murni asli sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya Abdullah ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu ditemui sama Rasulullah, sal tu'ta, mintalah, berdoalah kepada Allah, niscaya engkau akan dikabulkan doamu, ya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa, dan di antara penggalan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartadd wa na'iman la yanfadd wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu imanan la yartadd, keimanan yang tidak ada kemurtadan setelahnya, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak ada putusnya, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan bisa menemani, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga al-khuld yang paling atas. Ini. Kemudian ya, Umar radhiyallahu anhu setelah itu mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yubashiru, memberikan kata selamat. Ini juga termasuk anjuran bagi kita ketika saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, maka kita dianjurkan untuk memberikan selamat. Ya. Fawajada Abu Bakr kharijan qad sabaqahu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah menemui Abdullah bin Mas'ud duluan, mendahului Umar. Maka Umar pun mengatakan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu jami'an, ini yang menjadi legenda, innaka lasabbaqun bil khairi, sesungguhnya engkau senantiasa menjadi yang pertama di dalam kebaikan. Makanya ini juga sebagai pelajaran bagi kita untuk urusan kebaikan akhirat,
jadilah kita yang pertama kali melakukannya. Kalau bisa, kalau mampu kita yang jadi pertama, kita yang paling depan, maka lakukan. Jangan urusan dunia kita yang terdepan, akhirat kita belakangan, tidak. Ya, kalau urusan akhirat kalau bisa kita menjadi yang terdepan, ya, terdepan. Kalau urusan dunia ya terserah Allah Subhanahu wa taala mau menempatkan kita di mana. Jangan kebalik. Kalau akhirat sah-sahih terserah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di mana. Urusan dunia yang iso paling ngarep enggak. Ini. Ikhwatul Islam wa khatibiddin rahimani Allah jami'an. Meskipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendapatkan rekomendasi yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau tidaklah sombong. Apa yang beliau dapatkan dari keutamaan dan keistimewaan tadi tidak menjadikan beliau membanggakan dirinya. Bahkan beliau sangat-sangat takut akan ujub, sangat-sangat mengkhawatirkan akan fitnah ketenaran dan kemasyhuran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid karangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, halaman 261, beliau mengutip sebuah peristiwa yang patut kiranya untuk kita jadikan sebagai teladan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat takut akan sifat ujub dan gurur. Ya, gurur, dan ini yang bahaya. Sifat gurur ini bahaya. Bangga terhadap dirinya, bangga terhadap prestasinya, bangga terhadap kedudukan jabatannya, bangga terhadap apa yang telah diraihnya selama ini. Kharaja Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dzata yaumin. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu keluar. Fattaba'ahu nasun. Ada beliau seorang ulama, seorang tokoh, ahli Al-Qur'an, ahli ilmu. Maka ketika beliau keluar langsung banyak murid-muridnya, banyak orang-orang yang mengikutinya dari belakang. Ya, ini kan lumrah kan. Seorang pejabat banyak pengiringnya, seorang ustadz terkenal pasti banyak yang ngiringi kanan kiri dan sebagainya. Itu lumrah kan, lumrah. Tapi enggak bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau pun bertanya kepada orang-orang yang mengiringi beliau, yang mengikuti beliau, ada di samping kanan, samping kiri, ada di belakang. Alakum hajah, kalian ada perlu dengan saya? Kata mereka, la, tidak. Walakin aradna an namshiya ma'aka. Kami hanya ingin berjalan bersama Anda, mengiringi Anda saja. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Irji'. Sudah bubar. Kenapa? Fa innahu dzillatun litabi' wa fitnatun lil matbu'. Karena sikap yang kayak gini akan menjadikan orang-orang yang mengikuti itu rendah harga dirinya, jatuh, ya. Sementara orang yang diikuti akan terfitnah, pasti itu, ya. Sadar atau tidak sadar, lambat laun kalau hal seperti ini dibiarkan, ya, jelas membuat gurur ujub bagi orang yang dikerumuni, diikuti oleh banyak orang. Sementara orang-orang yang ikuti mesti capek, gak ada tujuannya, gak ada manfaatnya, hanya sekedar ngikutin saja kemana pergi. Ya, mending untuk yang lain gitu loh. Itu akan merendahkan harga diri orang yang mengikutinya. Ikhwatul Islam wa khatibiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang ketiga, ya tadi keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Faedah yang ketiga adalah anjuran untuk mendengarkan dan mentadaburi Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dibacakan kepada beliau surat An-Nisa sampai kepada firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Beliau langsung menangis. Beliau menangis, ya, mentadaburi dan memahami Al-Quran. Jadi yang penting Al-Quran itu bukan hanya dibaca atau dihafal, tapi yang paling penting, sehingga di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini, yaitu untuk ditadaburi, untuk direnungi maknanya, Dan itu tidak akan bisa kecuali kalau kita paham maknanya, ngerti maksudnya.
Oleh sebab itu, bukan hanya kita belajar cara membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tapi kita juga harus mempelajari tafsirnya, mempelajari isi dan juga maknanya. Dan ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan dengan pelan, tartil, biar kita bisa mentadaburi apa yang dibaca atau apa yang kita dengar. Adapun tangisan Rasulullah SAW ini, itu bukan untuk beliau sendiri, tapi beliau menangis sekali lagi dalam rangka ingat sama umatnya, ya, kasih sayang kepada umatnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari jilid ke-8 718 halamannya, beliau mengatakan walladzi yadhhar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka rahmatan li ummati. Secara zahir hadis di atas menunjukkan bahwasanya tangisan Rasulullah SAW itu karena beliau sayang kepada umatnya. Kenapa? Li'annahu alima annahu la budda an yashhada alaihim bi'amalihim. Karena beliau paham betul, mau tidak mau, suka tidak suka, beliau harus menjadi saksi atas semua amal umatnya. Inilah seorang pemimpin yang siap mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Jadi seorang pemimpin itu gak mudah. Apakah hanya mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya saja? Tidak. Dia akan mempertanggungjawabkan pula semua apa yang dilakukan oleh bawahannya. Inilah rasa tanggung jawab. Makanya para ulama generasi salaf kita, mereka takut lari dari yang namanya kepemimpinan, lari yang namanya dari amanah jabatan. Kenapa? Mereka paham, ngerti betul. Jabatan itu amanah, bukan prestasi, bukan jenjang karir yang harus dicari dan diperoleh dengan penuh ambisi, tidak. Tapi ketika itu ditetapkan pada diri kita dan kita mampu memikulnya, maka kita nggak boleh lari. Kita berusaha semampu kita, jikalau tidak ada orang lain yang lebih mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Tapi ingat, tanggung jawabnya berat. Akan menjadi saksi, akan bertanggung jawab semua amalan umatnya. Wa amaluhum qad la yakunu mustaqiman. Dan bisa jadi amalan umatnya itu ada yang enggak sebagaimana mestinya, enggak lurus, enggak baik. Faqad yufdi ila ta'dzibihim, akhirnya mereka harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesedihan Rasulullah SAW karena beliau harus menjadi saksi, ikut mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh umatnya, melihat langsung bagaimana kalau seandainya amalan umat itu enggak baik, diazab sama Allah. Beliau sedih. Inilah ya seorang pemimpin kayak gitu. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang terakhir dan bukan yang paling akhir adalah apa? Ada kalanya sesekali kita itu ya minta orang lain untuk membacakan Al-Qur'an untuk kita, untuk memberikan peringatan kepada kita. Ya istihbabu talabil qiraati min ghairihi liyastami'a laha, untuk didengarkan, untuk didengarkan. Karena apa? Biasanya dan ini pada umumnya kalau kita baca sendiri itu kadang kita susah untuk mentadaburi. Kenapa? Satu, harus mikir bagaimana cara membacanya, ya, benar atau salahnya. Kemudian harus memikirkan untuk makna dan kandungannya. Tapi kalau kita tinggal mendengar saja dari apa yang dibacakan oleh orang lain, maka itu lebih mendekatkan diri kita kepada at-tafahum wat tadabbur wat ta'ammul, yaitu kita bisa fokus untuk memikirkan, merenungkan, mentadaburi ayat-ayat yang sedang dibaca oleh saudara-saudara kita. Inilah beberapa faedah dari sepenggal kisah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang terkenal dengan apa? Dengan qiraahnya Al-Qur'annya. Makanya sekali lagi inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Qur'an di dunia dan di akhirat, lebih banyak lagi, lebih kekal lagi, dan lebih utama lagi. Itu saja yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi.
umumnya kagem panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sekiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa dihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.